Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama Desa Galuh Timur, yang kami hormati Kepala Madrasah MI Ta'alum Musibyan 1 beserta Dewan Guru, yang kami hormati Ketua BPPM NU, yang kami hormati Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Tonjong, yang kami hormati Kepala Desa Galuh Timur beserta stafnya, yang kami hormati para tamu undangan, teman-teman yang kami banggakan. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata acara ini bisa kita ikuti bersama. Sholawat beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pelepasan siswa-siswi kelas 6. Acara yang keenam, mau'izatul hasanah dan ditutup dengan doa. Demikianlah susunan acara pada pagi hari ini. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Biridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Naila Dwi Azahra dan Sari Tilawah Dinda Ayu Kirana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu, orang yang mendustakan hari pembalasan, itulah orang yang menolak hak anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang-orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholatnya, yaitu orang-orang yang menampak-nampakkan ria dan enggan untuk memberi bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sarang-sarang Bu salah Tawassal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mah wa min hami wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Ilahi najina waqsif jami'a diyati wasrif maka idza waqtuf bi ahlil badri ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PPP MNU, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalu Timur, kepada yang terhormat segenap Komite MI Talun Sipian 1 Kalu Timur, kepada yang terhormat
Bapak Kepala MI Ta'alum Musibah 1, kepada yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu wali murid, dan kepada teman-teman adik-adik siswa-siswi MI Ta'alum Musibah 1 Galuh Timur yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah atas semua nikmat, rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul di sekolah ini untuk menyelenggarakan acara penglepasan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Sebenarnya saya dan semua teman kelas 6 berat sekali untuk menyampaikan pidato ini. Kami sedih karena kami harus berpisah dari guru, teman dan adik-adik kelas. Namun ini semua adalah sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dengan tulus hati saya mewakili seluruh siswa-siswi kelas 6 yang pertama mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang telah mendoakan dan membiayai kami sampai kami lulus MI. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru MI Ta'alum Musibah 1 Galuh Timur yang telah mendidik kami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga semua menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 mohon maaf kepada seluruh Dewan Guru dan masyarakat sekitar atas perilaku dan tutur kata kami yang tidak berkenan selama ini. Doakan kami semoga menjadi anak-anak yang solih-solihah. Doakan kami semoga menjadi generasi Islami yang dapat menjadi penerus perjuangan yang mampu menjadi benteng runtuhnya moral. Doakan semoga ilmu kami bermanfaat serta diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, kami sangat senang menjadi bagian dari MI. Kami akan selalu menjaga nama baik MI. Semoga MI kita bertambah maju, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta maupun mengemban amanah pendidikan terutama penamaan nilai-nilai Islami ala usulna wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kepada adik-adik kelas, jangan lupa mintalah selalu doa restu orang tua. Belajarlah dengan baik dan rajin. Jangan keras kepala, hormatilah semua guru di sini. Semoga semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh desa Galuh Timur yang saya agung-agung patuahipun, kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ta'alum Musibah 1 Galuh Timur beserta Dewan Guru yang saya banggakan, yang kami banggakan, juga kepada tamu undangan yang saya hormati, juga kepada Kepala Desa Galuh Timur yang saya taati, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang saya cintai, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Betapa bangga pada pagi hari ini kami atas nama wali murid kelas 6 yang berjumpa
28 siswa pada pagi hari ini. Kami atas nama wali murid yang pada pagi hari ini untuk pengelepasan betapa bangga karena selama 6 tahun mendidik anak-anak kami kepada Dewan Guru, berterima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru yang saya banggakan, kami atas nama wali murid kelas 6 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Guru atas pendidikan yang telah diberikan kepada anak-anak kami, sehingga pada pagi hari ini anak-anak kami bisa dipengelaskan mencapai dari 6 tahun, dari kelas 1 hingga kelas 6. Betapa bahagia dan betapa mulianya. Maka dari itu kami atas nama wali murid berpesan kepada ibu-ibu, juga kepada anak-anak kami, manfaatkan ilmu yang dihasilkan dari Madrasah Ibtidaiyah Ta'allum Musibyan 1 Galuh Timur. Jangan lupa, hormatilah kedua orang tuamu dan hormatilah kepada guru-guru kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami sayang, juga keduanya saya mohon maaf kepada khususnya Dewan Guru, bila mana anak-anak kami dalam mencapai ilmu dari kelas 1 hingga kelas 6 sudah barang tentu banyak anak-anak kami kekurangan dan kehilafannya. Banyak anak-anak yang nakal, yang suka membuat keributan. Maka kami pada hari ini mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid dan tamu undangan yang saya banggakan, kami tidak bisa membalas sekecil apapun atas perjuangannya Bapak Ibu Dewan Guru yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu-ilmu daripada anak-anak kami. Tidak bisa saya ungkapkan ataupun saya tidak bisa memberikan barang apapun, namun kami membalas dengan bacaan jazakumullah khairan kasiran, amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, maka dari itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya pada hari ini anak-anak kami dipengelaskan dari pendidikan dasar akan mencapai pendidikan yang kelanjutannya. Maka dari itu kami tidak bisa mengungkapkan apa yang sebanyak-banyaknya ataupun yang sebesar-besarnya, namun kami pada pagi hari ini tidak bisa mengungkapkan dengan panjang lebar. Maka itu bapak ibu wali murid dan bapak-bapak ibu-ibu Dewan Guru yang saya banggakan, saya sebagai wali murid kelas 6 mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena kami tidak bisa mengungkapkan banyak-banyak kata. Namun pada kesempatan kali ini cukup dan mohon maaf kepada Dewan Guru. Apa yang saya sampaikan bila mana ada kekurangan dan kehilafannya, kami mohon maaf yang sedalam. Wabil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Ketua BPPM NU yang kami hormati, kepada pengawas Madrasah Ibtidaiyah yang kami hormati, kepada para tamu undangan yang kami hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak-banyak sekali kenikmatan, ya, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan kesehatan. Dengan nikmat sehat itu, alhamdulillah, pada hari ini Bapak Ibu dapat memenuhi undangan kami. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya lanjutkan, saya hanya minta sedikit doa dari hadirin, ya, mendoakan kepada beliau-beliau yang telah mendirikan madrasah ini, juga pada muwakif. Mudah-mudahan, ya, para pendiri maupun muwakif ataupun siapapun yang ikut berkecimpung di dalamnya, baik pikiran maupun tenaga, mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umurnya, diberkahkan rizkinya, dan yang sudah wafat mudah-mudahan beliau-beliau diampuni segala dosa-dosanya, ya, dan diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas doa dari para hadirin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita harus selalu mengenang pada, ataupun kita harus selalu mendoakan kepada para pendahulu kita. Mereka atas perjuangan mereka itulah bisa menjadi seperti ini. Alhamdulillah, ya, Madrasah Ibtidaiyah Galuh Timur 1 masih tetap eksis dan mudah-mudahan bertambah maju. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang perlu kami sampaikan, terutama pada wali murid yang telah menitipkan anak-anaknya dari mulai kecil hingga sekarang ini, atau dari mulai masih, ya, polar-polor, ya, sampai alhamdulillah sekarang pada bersih-bersih, ya, sudah bisa mandi sendiri, wudu sendiri, dan juga sholat, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan pada Bapak Ibu semua yang telah menitipkan anaknya pada kami, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi anak yang berguna, ya, bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, ya, segitulah kemampuan dari kami mendidik anak-anak Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu saja banyak sekali kelemahan, tentu saja banyak sekali kekurangan, karena guru juga manusia biasa, ya, guru juga banyak kelemahan. Guru juga tidak selalu tiap hari itu fit badannya, pemikirannya juga tidak selalu fit. Kadangkala kurang sehat. Guru juga punya emosi, kadang-kadang juga emosi.
Oleh karena itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya ulangi lagi bahwa guru juga manusia biasa. Ya, banyak kelemahan dan yang dihadapi anak-anak yang dihadapi itu kepalanya berbeda-beda, tentu otaknya berbeda-beda, tentu juga karakternya berbeda-beda. Dan bagaimana seorang guru untuk menyikapi hal seperti itu? Ada yang cerdas, cepat dalam berpikir, ada juga yang lambat dalam berpikir. Tentu saja semua dialami seperti itu. Tidak di mana-mana kan seperti itu. Dan bagaimana seorang guru harus mengatasi semua itu? Ya, saya ulangi lagi bahwa guru juga punya kelemahan. Jadi kalau ada sesuatu, misalnya guru agak jengkel dan lain sebagainya, ya kami mewakili Dewan Guru minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kami hanya bisa berdoa, mudah-mudahan selepas dari sini tentu saja tidak boleh berhenti, harus lanjut terus belajar, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin amin ya robbal alamin. Sebetulnya saya mau ngomong banyak, tapi kali ini kayaknya sempit, nggak begitu banyak yang harus saya tidak begitu banyak yang boleh disampaikan karena waktunya sempit. Biasanya tiap tahun itu setidaknya setengah jam saya bicara, tapi ini saya tidak boleh terlalu panjang karena acaranya sempit. Ya, saya ulangi saja bahwa kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada wali murid. Ya, barangkali banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Ya, mudah-mudahan dimaafkan ya Bu ya, Pak ya. Ada bapak-bapaknya apa enggak ya? Ibu semua, memang biasa ya. Wali murid yang datang biasanya ibu-ibu semua, bapak-bapaknya yang kosong, nggak tahu itu. Mungkin sibuk ya, mungkin kasab, ada yang kasab. Ya merantau kata Pak Haji Haris. Ya, mudah-mudahan yang merantau, yang bapak-bapak wali murid yang merantau ataupun yang sedang bekerja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang merantau pulang dengan membawa uang yang banyak, ya bisa untuk menghidupi keluarganya dan juga menyekolahkan anaknya sampai ke titik akhir. Ya, titik akhirnya mungkin dokter kalau di sini ya. Dokter udah terakhir. Mudah-mudahan sampai ke sana. Jadi tolong jangan berhenti di tengah jalan. Karena persaingan hidup sekarang itu tidak seperti dulu. Ijazah tingkat dasar, punya ijazah SMP sudah hebat. Sekarang SMA, aliyah itu tamatan itu sudah luar biasa banyaknya. Jadi persaingan luar biasa. Yang sekarang cukup cukup potensi, ya harusnya sampai kuliah. Itu baru mungkin banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau hanya sampai SLTA saja masih kurang, sangat kurang. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya minta maaf barangkali banyak kesalahan dari awal sampai akhir. Kata-kata saya kurang pas di hati jenengan. Ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengawas MI dari Kecamatan Tonjong, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MI beserta Dewan Guru, yang kami hormati Ketua BPPM MNU Kaliurang yang kami hormati. Wabil khusus ini agak spesial sedikit, acara pelepasan siswa-siswi MI kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah dihadiri salah satu kepala sekolah SD Negeri 1. Ini kami selaku komite bangga
Tentunya dari pelepasan tahun kemarin ya mungkin diundang tapi tidak hadir. Ini alhamdulillah dengan sendirinya secara kebetulan kepala sekolah SD Negeri Garut Timur 1 itu adalah putra daerah yang beralamat di Dukuh Makam Dawa, Pak Ganto. Itulah sebelumnya senantiasa kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga semuanya itu kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka acara penglepasan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Garut Timur 1 tahun ajaran 2021-2022. Kami selaku komite yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah mendidik anak-anak dari kelas 1 hingga sampai lulus pada hari ini. Mudah-mudahan nantinya setelah menimba ilmu dari selama 6 tahun, tentunya nanti masih ada jenjang sekolah lagi di tingkat SMP, MTS. Tentunya ini adalah sudah menjadi kewajiban sebagai masyarakat, warga negara yang minimal adalah harus mempunyai ijazah ataupun tamat ataupun lulus SMP. Tentunya nanti mau melanjutkan kemana, SMA sekarang ya dirubah, ini diralat, berarti lebih tinggi karena tentunya ini semakin kesana semakin ke depan itu ya agak mengikuti kemajuan zaman. Tidak cukup kayak dulu waktu saya masih sekolah, begitu perpisahan kopang lanjut nanti ngendi bingung nyontarapan sekolah. Itu mungkin secara ekonomi ataupun secara taraf pendidikan itu masih kurang. Tapi sekarang alhamdulillah. Nah, tentunya harapan kami karena anak-anak panjenengan adalah calon penerima estafet kepemimpinan, baik kepemimpinan di wilayah desa maupun kepemimpinan di wilayah-wilayah yang lebih tinggi. Nah, sekarang pengen dadi pamonggen minimal harus berijazah SMA. Itu termasuk pengen dadi lurah. Cuma bedanya kalau pengen dadi lurah harus nyalon dipilih masyarakat. Kalau pengen jadi perangkat desa, ketika ada lowongan itu harus ujian, testing. Nilai tertinggi itulah yang jadi perangkat. Itu. Nah, jadi monggo saya berharap untuk komite ini ada komite hanya berapa yang kelihatan. Tadinya saya maaf, kami juga mau pakai seragam komite tapi sudah sempit, akhirnya ganti. Bukan berarti minta yang baru Pak Mustaqim, maaf. Itu saja harapan kami selaku komite. Saya selaku komite juga mewakili untuk minta maaf kepada Bapak Ibu wali murid yang barangkali kami selama jadi komite kurang membawa aspirasi panjenengan, kepentingan panjenengan. Insya Allah Dewan Guru dan Kepala Sekolah dapat dipercaya. Ya, sekalipun mungkin sudah lazim, kami selaku komite sudah mempercayakan penuh tentunya. Ya, sekalipun rapat karo komite hari ketika perpisahan, ya rapat liyane ora pernah, jarang. Tapi insya Allah bukan berarti ada kekurangan di dalam pendidikan MI itu kami tidak peduli. Tapi insya Allah kami percaya betul. Mudah-mudahan MI Garut Timur 1 ini akan lebih maju. Dan mudah-mudahan anak didik kita yang pada hari ini lulus sekolah, mudah-mudahan menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan kedua orang tua. Itu saja, karena tadi kepala sekolah juga orapan ngomong dawa-dawa, acaranya sempit, akeh sing nyambut. Itu saja, kami selaku komite sekali lagi mohon maaf barangkali kami selama menjadi komite banyak kekurangan.
Tentunya kami sadar bahwa kami manusia biasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayong madan santai Bu ya. Sepeda balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Desa Galuh Timur atau yang mewakili saya hormati, Komite MI Ta'alum Musibian 1 Galuh Timur saya hormati, Kepala Madrasah bersama Dewan Guru saya hormati, segenap tamu undangan, Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang saya hormati dan saya banggakan, dan tidak ketinggalan anak-anakku tercinta yang sebentar lagi akan dilepas oleh madrasah, itu anak kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul, bisa bermuajahah di majlis ini dalam rangka acara pengelepasan siswa-siswi kelas 6 MI Ta'alum Musibian 1 Galuh Timur tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju dinul Islam yang kafah. Bapak Ibu saya hormati, kita sekarang masih berada di bulan Syawal nggih. Kira-kira tanggal 17 nak betul lepat. Senyampang masih dalam suasana Idul Fitri, saya selaku wakil dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, baik secara dinas maupun secara pribadi, terutama bagi guru MI Galuh Timur 1. Karena selama ini ketika saya memberikan kebijakan-kebijakan, barangkali ada kebijakan yang membuat Bapak Ibu kecewa, Bapak Ibu merasa dipaksa, Bapak Ibu merasa resah dan lain sebagainya. Sehingga pada kali ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita melakukan ibadah saum di bulan Ramadan, diakhiri dengan Idul Fitri, maka Bapak Ibu harus punya dasar bahwa Idul Fitri yang berada di bulan Syawal, Syawal itu artinya peningkatan. Sehingga ibadah-ibadah kita yang kemarin sudah dilatih di bulan Ramadan, mestinya di bulan Syawal ini paling tidak dilestarikan. Syukur bisa ditingkatkan. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, ketika di bulan Ramadan Bapak Ibu ngoyo setelah sholat Isya bersama-sama menuju masjid musola melaksanakan sholat tarawih, dilanjut tadarus Al-Quran, malam hari sahur
setelah sahur berangkat ke masjid, sholat subuh, kemudian dilanjut dengan kuliah subuh. Di bulan Syawal ini apakah masih dilestarikan? Ibu? Halo? Kemarin setelah Isya tadarus Al-Quran, panjenengan tadarus Al-Qurannya dilanjut? Boten. Tarawihnya diganti tahajudnya dilanjut? Pripun niku? Padahal Syawal itu peningkatan. Wingi latihan. Sawulan ananing wulan Ramadan, kita sudah terbiasa dilatih dengan ibadah-ibadah. Nah, mestinya di bulan Syawal ini mari kita tingkatkan. Sholat tarawihnya diganti dengan sholatul lail, ya, dengan tahajud. Kemudian panjenengan tadarusnya dilanjut di rumah. Yang kemarin ngajinya rame-rame di masjid musola, begitu bulan puasa selesai, mari kita lanjut di rumah. Kenapa? Ada satu hadis yang bunyinya nawiru manasilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumah kalian bis sholati dengan sholat, wa qiraatil Qur'an dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Tetapi yang kita lihat, yang kita lakukan setelah bulan Ramadan menghilangkan dari arena kita lubrak ning Arab televisi, bar maghrib ceklek sinetrone apik, adzan dikumandangkan Isya tanggung, nggih. Mangke isane ketemu jam 10 arip, kalah turu ning Arab TV ora ketemu Isya. Niki, monggo kita hindari kebiasaan-kebiasaan yang mekaten. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ada satu filosofi Jawa sing jeneng Idul Fitri, pirang-pirang sing ngarani. Ana sing ngarani lebaran. Lebarane kapan? Engkau tanggal loro, engkau tanggal 3 dan lain sebagainya. Lebaran. Ana sing ngarani lemburan. Panjenengan mesti lagi turu enak-enak, jam 3:30 tangi ibu-ibu masak nggo sahur. Lembur tangi turu. Kemudian ada yang mengatakan juga luberan. Dalam bulan Ramadan geger, minyak goreng naik, ya. Daging sapi meroket. Begitu Idul Fitri, saben omah kebek ding rempeyek ya Pak. Jadi minyak gorengnya larang, ding rempeyeknya pirang-pirang. Ini barokahnya kita berada di bulan Ramadan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita syukuri. Sehingga dengan hilangnya Ramadan, mestinya Bapak Ibu merasa kehilangan. Ya, jadi kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Tapi kebanyakan dari kita jingkrak-jingkrak. Dengan hilangnya Ramadan jingkrak-jingkrak karena sudah tidak ada batasan makan siang. Ya. Kalau Ramadan muncul, warung-warung di tepi jalan itu rame. Bapak-bapak yang biasa makan di rumah, malu dengan anak dan istrinya, pergi ke pasar, makannya di sana. Ya, maka mau jingkrak-jingkrak. Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian setelah Ramadan meninggalkan kita, maka kita harus melakukan 3 hal agar kita itu hidupnya selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Yang pertama, kita itu
harus senantiasa melakukan tazkiyatun niyah, mensucikan niat kita. Kita dalam agama Islam, ketika kita melakukan sesuatu harus diawali dengan niat. Maka kaitannya dengan anak-anak kita, ketika Bapak Ibu menyekolahkan anaknya, mari kita niati dengan ibadah. Jangan sampai Bapak Ibu ketika menyekolahkan anaknya penuh dengan catatan-catatan di buku itu. Si A bulan ini bayar uang ini sekian, kemudian bayar ini sekian, sehingga nanti di total, di jumlah, setelah tamat, si A tamat MI Ta'alumu Sibian 1 mengeluarkan anggaran sekian juta. Nanti masuk ke SMP begitu, masuk ke SMA begitu, sampai perguruan tinggi begitu. Di total selesai kamu itu sekolah saya biayai dengan angka sekian puluh juta. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Ya, ada, dan orangnya pernah ngomong dengan saya langsung. Ya. Lah, kita karena diniati dengan niat ibadah, maka catatan-catatan seperti itu mestinya kita hindari. Ya. Semuanya rizki itu datang dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafsi, mensucikan jasmani dan rohani kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita selaku orang tua ketika memberikan nafkah pada anak-anak kita, maka yang harus kita perhatikan, nafkah yang kita berikan itu kita dapatkan dari mana. Jadi membersihkan jasmani dan rohani kita. Contoh yang tidak terasa, kita melakukan sholat. Sholat itu kan syaratnya harus suci pakaian, suci badan, suci tempat. Contoh suci pakaian, kita sholat, ibu-ibu menggunakan mukena, bapak-bapak menggunakan sarung dan baju. Lah, pakaian itu, kebersihan pakaian itu tidak hanya bersih dari sisi najis, karena habis kena air kencing cucunya, karena habis kena kotoran darah, kotoran ayam. Tidak hanya sebatas itu, tetapi pakaian yang kita kenakan untuk sholat, kita dapatkan dari mana? Uang yang kita gunakan, yang kita beli, uangnya dari mana? Ini, jangan sampai kita membeli dengan uang-uang yang kita dapatkan dengan nilai bureng. Ya. Sehingga baju yang dikenakan untuk sholat itu menjadi pemahaman yang luas. Ini. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatul amal, membersihkan, mensucikan sikap perbuatan kita dari hal-hal yang menuju pada nilai dosa. Bapak sekalian yang saya hormati, kita kadang-kadang ketika berperilaku tidak ingat bagaimana nanti. Dia hanya berperilaku pada yang penting hari ini. Oleh karenanya, karena kita hidup di dunia ini adalah sebentar, maka ketika kita melakukan sesuatu, baik mencari maisha, apapun berperilaku, bersikap dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, mari kita perhatikan, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu hormati, kemudian yang kedua berkaitan dengan pelepasan siswa kita.
Yang pertama bahwa kami ucapkan selamat pada anak-anak kita yang pada hari ini akan dilepas oleh madrasah. Kelas 6 yang akan dilepas pada hari ini berapa Pak Hakim? 28. Mungkin ketika dari kelas 1 lebih dari 28 Pak ya? Lebih dari 28. Ya, ketika kelas 2 apa kelas 3 mangkir. Ya, pindah ikut orang tua apa alasannya sehingga yang selamat 28. Saya pesan pada sekalian, ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru silakan dimanfaatkan. Ilmu agama yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru silakan anak-anak dilestarikan, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh anak sekalian, Bapak Ibu guru sudah menyampaikan pembelajaran sholat. Jangan sampai begitu tamat kelas 6 dari MI ini, masuk SMP, masuk sanawiyah, sholatnya dangdong. Ya. Kalau lagi sholat. Kalau ndak ya tidak sholat. Ya, ini. Ngaji, jangan sampai tidak ngaji. Ya. Kemudian dilanjutkan. Silakan mau sekolah di mana saja, apa di SMP, di MTS silakan. Kita ini ada aturan kewajiban wajar Dikdas 12 tahun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Komite bahwa bangsa Indonesia punya kewajiban belajar selama 12 tahun, SD, SMP, SMA. Oleh karenanya Bapak Ibu silakan anaknya diarahkan mau sekolah di mana silakan. Ya, kalau misalnya bahasanya transport dan lain-lain, toh di Gali Timur juga ada sekolah yang lebih dekat. Pariban bari Melayu Anjog, ora kudu ngenteni mobil. Ya, Melayu be Anjog. Ini oleh karenanya monggo yang penting bisa dilanjutkan. Ya, kemudian Bapak Ibu juga mendukung tentang pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu tidak usah khawatir anak saya mau jadi apa besok. Tidak usah khawatir itu. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian saya berpesan juga pada Bapak Ibu wali murid, monggo anak kita didik dengan baik. Ya. Kita punya ladang-ladang pendidikan di daerah Gali Timur, silakan panjenengan nikmati yang buat panjenengan, yang menikmati panjenengan. Ya, kalau misalnya mau yang jauh silakan. Syukur itu anak-anak kita gelem masuk ke pondok pesantren. Karena apa? Semakin tahun ya, tokoh-tokoh kita semakin berkurang. Kalau tenaga penggantinya tidak ada, maka kita akan merasa kekurangan tokoh. Sehingga monggo anak-anak kita kalau mau masuk di pondok pesantren di mana saja, mau ke Benda, mau ke Magetan, mau ke Jogja, mau ke Semarang, kemana silakan. Ya, ini. Pak Ibu hormati, kemudian saya juga berpesan pada Bapak Ibu guru bahwa sekarang itu zamannya zaman prestasi. Saya melihat untuk Kecamatan Tonjong ini prestasinya masih tenggelam, masih belum nampak. Kira-kira prestasinya kecamatan, kira-kira prestasi kecamatan. Saya berharap untuk Gali Timur ini di tahun ini coba mulai mengukir prestasi. Ya. Masa sih kalah Gali Timur sama Bantar Kawung? Di Bantar Kawung itu ada MI namanya MI Cilimus. Tempatnya di tengah hutan Bapak Ibu. Di tahun 2021 kemarin itu dapat prestasi anak kelas 6 itu menjadi juara 4 lomba sains matematika tingkat nasional wartahun tanggung. Ya.
Lah kita Gali Timur mena-mene wis dadi kayak kota, ya, masa sih kalah sama Cilimus. Sehingga monggo Bapak Ibu, prestasi Bapak Ibu coba dikembangkan, coba dibuka untuk anak-anak kita. Sehingga madrasah kalau sudah punya prestasi yang tinggi, insya Allah masyarakat akan lebih bangga dan akan lebih mencintai madrasah. Kita jangan berpikir bahwa madrasah saya kan nunjau di sana, masa sih wong bumi sekolah nang kene. Jangan berpikir ke situ. Saya melihat di Jogja ada MBS Jogja itu jauh dari keramaian. Pinggirnya kandang babi, kandang sapi. Ternyata muridnya daftar tahun ini untuk tahun yang akan datang, pakai daftar tunggu. Ya, muridnya itu sampai ribuan. Ya, oleh karenanya kita coba mengaca pada pendidikan-pendidikan yang maju tanpa panjenengan melihat lokasi madrasah kita seperti ini. Ya, insya Allah Gali Timur itu bisa untuk menciptakan prestasi yang lebih maju. Prestasi sudah didapat, misalnya lomba drum band itu saya lihat juga sudah bagus. Kemudian dari kegiatan olahraga volleyball siswa juga sudah bagus. Kami sedang meminta silakan coba prestasi yang lukir dari sisi akademiknya. Lomba-lomba akademik untuk bisa diperhatikan, sehingga kepada Bapak Ibu guru itu mulai sekarang coba untuk lebih semangat, ya, dalam memberikan ilmu pengetahuan pada anak kita tanpa harus berpikir ana duwite ora. Ya. Dong wis pikirane ana duwite ora, kowe dadine wateke watek pedagang. Kita kan guru bukan pedagang. Ya. Ini. Bapak sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan karena kebetulan saya juga ada acara di lapangan Garuda Gali Timur. Karena pada hari Sabtu besok ada kegiatan lomba manasik haji RA sekecamatan Tonjong, tempatnya di lapangan Garuda Gali Timur, dan hari ini melakukan gladi bersih. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
ingin punya hajat, punya keinginan dua desa ini yang cukup besar, potensial, penduduknya banyak, lembaga pendidikan belum ada, maka berdasarkan yang saya tangkap dari cerita-cerita mereka, para beliau pendiri muassis dari Jam'iyah Al-Ittihadiyah, akhirnya apa? Berembuk di antara tokoh-tokoh masyarakat Kalijuran dan Galuh Timur, kepingin anak-anak atau warga masyarakat Kalijuran Galuh Timur yang usia sekolah di tempat sendiri. Akhirnya sepakat membuat yayasan Al-Ittihadiyah, membangun lembaga pendidikan namanya MTS Al-Ittihadiyah. Itu sebagai cerita singkat dari berdirinya lembaga pendidikan di Desa Kalijuran Galuh Timur, persatuan antara warga masyarakat Kalijuran dan Galuh Timur. Persatuan apa? Visi dan misi, pikiran, kepengen memajukan masyarakatnya, melangsungkan pendidikannya, akhirnya membuat lembaga pendidikan. Yayasannya namanya Yayasan Perguruan Al-Ittihadiyah. Membawai apa? MTS, MI, Kalijuran Galuh Timur, dan madrasah-madrasah. Itu. Alhamdulillah, di tahun-tahun awal, terutama pendidikan, ini sudah cukup menggembirakan. Banyak sekali, siswanya cukup banyak. Di tahun 80-an, juga jumlah kelas rombelnya cukup banyak. Nah ini, itu perjuangan dari para pendiri, para tokoh Desa Kalijuran Galuh Timur yang membutuhkan pengorbanan yang cukup besar. Mungkin kayak Pak Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Haris, bapak-bapak yang lain yang merasa pendiri, itu jelas membutuhkan apa? Banyak pengorbanan, tenaga, pikiran, dan harta. Tidak usah jauh-jauh, saya sendiri pernah istilah apa? Tetruka gawe sekolahan, dijak tetruka gawe sekolahan. Betapa nikmatnya perjuangan dan pengorbanannya. Itu. Maka dari itu, kami sebagai generasi penerus, mari tadi apa yang disampaikan oleh komite sekolah, bapak kepala sekolah, dan juga bapak pengawas, putra putri panjenengan, mari kita lanjutkan pendidikannya. Ya, kita di Kalijuran Galuh Timur sudah punya lembaga pendidikan tingkat lanjutan sekolah pertama, yaitu MTS Al-Ittihadiyah. Ini merupakan perjuangan pengorbanan dari para pendiri di Desa Kalijuran Galuh Timur. Kita sebagai generasi penerus, mari kita hidupkan. Jangan sampai tidak ada murid, kosong eman-eman muwakife. Kados teng Bumiayu, SMP BU NU Bumiayu, tahun-tahun wingi bangkrut, hampir bangkrut, larene mung sekawan. Gangsal 6. Saniki apa? Bangkit kembali sampai 95. Gara-gara apa? Lah niku digugah pripun carane? Niki jangan sampai eman-eman hasil perjuangan para pendiri, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Kalijuran Galuh Timur tidak mau melestarikan perjuangan beliau sehingga mangkrak, pendidikan berkurang. Dulu waktu saya awal masuk di MTS, gedung MTS penuh sampai ke lapangan itu isinya siswa semua, di atas penuh. Dan satu kelas 40, 42, 45. Nah ini. Sekarang alhamdulillah masih 9 rombel. Ya, dengan jumlah yang paling 32, 36 itu. Sejumlah itu. Kalau kita lihat
sekarang jumlah pendidikan di Desa Kalisura Galuh Timur itu ada 9 kelas, 9 sekolahan, 9 sekolahan. MI-nya 4 yang di bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Ittihadiyah atau Badan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama itu MI-nya 4. Terus SD-nya 5, 9 kelas, 9 sekolahan. Dari 9 sekolahan jumlah siswa kelas 6-nya 195. Kemarin berdasarkan data yang kami survei, wawancara dengan pihak-pihak sekolah, jumlah siswa kelas 6 SDMI Kalisura Galuh Timur 195. Dan yang sekarang mau masuk di MTS Al-Ittihadiyah jumlahnya 76. Baru 76. Nah ini kira-kira dapat berapa kelas? Kalau 20-an berarti 3 kelas. Nah ini mari insya Allah MTS Al-Ittihadiyah ini yang masih dalam satu yayasan dengan MI Ta'alumus Sibyan, dengan MI Ta'alumus Sibyan 2 dan yang lain-lainnya, kalau kita pikirkan ya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Mari kita hidupkan hasil dari perjuangan para tokoh agama ini, tokoh masyarakat Desa Kalisura Galuh Timur. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tertinggi. Kami masyarakat Kalisura Galuh Timur sudah memfasilitasi kasihan eman-eman ibarat kaya kula panjenengan sami pun gawe gedung rumah griya yang mewah tapi ditinggal pergi tanpa diisi. Kira-kira eman-eman apa boten? Eman-eman. Mari kita pikirkan. Dan juga kepada muwakib eman-eman, itu gedung sekarang banyak yang dipakai hanya untuk gudang. Karena apa? Jumlah siswa yang cukup kurang banyak. Nah ini mari kita pikirkan bersama bagaimana supaya MTS Al-Ittihadiyah ini besar dan banyak seperti di tahun-tahun yang lalu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena acara masih banyak. Dan selamat kepada siswa-siswi kelas 6 Ta'alumus Sibyan 1 untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa, kepada orang tua. Amin ya robbal alamin. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.